Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Selamat berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita menjumpai dalam keadaan sehat-sehat. Tahes orang malam bilang ya. Nah, kita memasuki minggu ke-25 tahun B. Dan hari Minggu bacaan biasa terdiri dari 3 bacaan. Bacaan pertama yang diambil dari Perjanjian Lama, Injil yang menjadi pusatnya, dan bacaan kedua yang biasanya diambil dari surat-surat Rasul Paulus, Yakobus, Yohanes, yang memberikan pesan-pesan pastoralnya untuk umat zamannya dan juga berlaku untuk kita yang saat ini merenungkannya. Nah, Injil hari ini berbicara tentang penderitaan Kristus. Yesus dengan tegas menyampaikan penderitaannya. Dia lakukan itu dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan kita manusia. Supaya kita bisa memahami dengan baik Bapak Ibu, dan juga sambung dengan renungan yang akan saya berikan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum ke gereja atau dalam minggu-minggu ini, baca, tidak cukup satu kali membaca, baca berulang kali, supaya kita memahami firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, setiap kali membaca firman Tuhan atau renungan ini, berdoa mohon penerangan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membuka hati pikiran kita, supaya kita memahami firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang menuntun, yang menerangi hidup kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus, sentuhlah hati kami, pikiran kami, bibir kami, supaya kami siap untuk mewartakan firman, meresapkan dalam hati kami, dan mewujudkannya dalam bentuk kasih kami kepada sesama, diteguhkan, dituntun oleh sabda-Mu yang menyelamatkan. Dan bukalah hati umat-Mu supaya dapat menerima, mengerti, memahami firman-Mu, dan juga melaksanakannya dalam hidupnya sehari-hari. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan renungan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita menyiapkan hati dengan berdoa dan terutama dengan membaca firman Tuhan, mari kita lanjutkan permenungan kita ini. Minggu lalu, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Mesias akan banyak menderita, dihina, direndahkan, dicaci maki, disalibkan, dan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan Allah. Injil hari ini, Yesus masih bicara tentang penderitaannya. Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama, orang jahat yang berkomplot melawan orang benar. Sebab orang benar, orang baik, bagi mereka merupakan gangguan. Karena itu mereka berkomplot untuk menjatuhkan orang benar dengan aniaya dan siksa. Kita jatuhkan hukuman mati yang keji padanya. Dalam Injil, Yesus berbicara tentang sengsara dan penderitaannya. Sementara Santo Yakobus dalam bacaan kedua
menasihati umat untuk menjauhkan diri dari sikap cemburu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus pergi menyeberangi, melintasi Galilea bersama murid-muridnya. Tentu saja ia tidak ingin orang-orang mengetahuinya mereka pergi kemana. Dan di tengah jalan kepada murid-muridnya, Yesus berkata, Putra Manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Mereka akan membunuhnya. Tetapi setelah 3 hari, ia akan bangkit. Para murid tidak mengerti sama sekali apa yang Yesus katakan. Namun mereka takut bertanya, takut minta penjelasan. Penyampaian Yesus untuk kita barangkali sudah jelas. Yesus menyampaikan deritanya, bahwa ia akan menderita. Ia mengumumkan sengsaranya dan kebangkitannya. Tetapi bagi murid-murid saat itu, pada waktu itu, mereka mempunyai pemahaman lain. Kata-kata Yesus tidak masuk dalam hati mereka. Bagi mereka dan juga bagi orang-orang Yahudi, Mesias, Al-Masih adalah Raja dunia, pemenang. Masa dia harus dibunuh? Masa anak Allah harus mati, bahkan mati keji? Juga tentang kebangkitan bagi mereka belumlah jelas. Kita mengerti ketika Yesus bangkit dan mereka tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Yesus karena mereka tidak paham akan kata-kata Yesus. Mereka tetap memikirkan Mesias duniawi. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kaum muda yang saya kasihi, mereka berdiskusi, bahkan mungkin bertengkar di antara mereka. Siapa yang akan menjadi paling besar di antara mereka? Siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka? Padahal baru saja Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa ia akan dibunuh dan bangkit. Dan pada hari ketiga ia akan menerima kuasa besar dari Allah, yakni dibangkitkan. Yesus jelas-jelas menolak kehormatan. Justru dia memberikan hidupnya untuk keselamatan kita sampai mati disalib. Dia menyetarakan dirinya sebagai seorang hamba yang hina. Kerap kali di benak kita, seorang hamba tidak akan pernah menjadi yang pertama. Dia melayani. Tentu dia yang terakhir. Untuk Yesus justru sebaliknya. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kebesaran, keagungan yang sejati ada dalam pelayanan. Keagungan kebesaran yang sejati ada dalam pelayanan. Untuk menjadi yang pertama, untuk menjadi orang besar, seseorang harus menjadikan dirinya yang terakhir dan melayani yang lainnya. Luar biasa, Bapak Ibu.
luar biasa pengajaran Yesus ini. Memang pengajaran Yesus ini sungguh keras, bahkan sangat keras. Namun kalau kita renungkan lebih dalam, resapkan, pengajaran ini begitu indah dan sangat penting dalam hidup, bukan? Yesus mengundang kita untuk mengapresiasi bukan kehormatan melainkan pelayanan. Seorang hamba yang rendah hati, yang merendahkan dirinya, jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Nah, untuk menjelaskan pengajaran ini, Yesus mengambil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Yesus merangkulnya, memeluk anak ini, dan dia berkata kepada murid-muridnya, ini yang dia katakan, dia yang menerima dalam namaku seorang anak seperti ini, aku yang diterimanya. Aku yang diterimanya. Dan dia yang menyambutku, bukan menyambut aku, tetapi menyambut dia yang mengutus aku, yaitu Bapakku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, pelayanan, menerima semua orang, dan terutama yang paling lemah, itulah yang Yesus tekankan. Yesus menunjukkan rasa hormat yang begitu besar pada anak-anak. Lalu, kalau kita lihat bacaan pertama, kitab kebijaksanaan, mempersiapkan kita memahami bacaan Injil. Kitab kebijaksanaan menunjukkan kepada kita bagaimana manusia bisa begitu cepat berubah, bisa memusuhi, bisa cemburu, marah. Orang tulus, orang yang jujur, kerap kali tidak selalu diterima. Malah justru sebaliknya, mereka dianiaya, dicemoohkan, dicaci maki, bahkan dibunuh. Itulah manusia. Aneh kan? Tapi nyata. Bukankah Yesus selalu berbuat yang baik? Ia tulus, penuh perhatian, berbelas kasih. Banyak orang yang disembuhkannya. Dia banyak berbuat kebaikan. Ajarannya memang keras, tapi bukankah itu semua untuk kebaikan manusia, supaya manusia selamat? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita mohon kepada Allah rahmat, supaya kita dibebaskan dari roh jahat yang menguasai hidup kita. Dan kita mohon supaya hati kita disatukan dengan hati Yesus, supaya kita mampu berbelas kasih kepada semua orang. Nah, Santo Yakobus dalam suratnya dan pesannya mengajak kita supaya kita memiliki hati yang penuh belas kasih seperti hati Yesus. Jangan cemburu, karena cemburu itu berasal dari hati yang jahat. Kita harus memiliki hati yang bijaksana. Karena apa? Karena kebijaksanaan berasal dari Allah. Kebijaksanaan Allah itu tulus dan lurus. Darinya kita merasakan damai, sukacita, mengerti orang lain. Dan kebijaksanaan Allah itu
penuh belas kasih, dan selalu menuntun kita untuk berbuat kebaikan, berbuat kasih kepada orang lain. Wow, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Nah, idealnya sebagai orang Kristiani memiliki kelembutan hati seperti hati Yesus. Rendah hati, merendahkan diri di hadapan orang-orang, penuh belas kasih, hormat, dan sayang pada orang lain. Santo Yakobus mengkritik dengan keras orang-orang Kristiani yang tidak setia pada komportemen yang berlawanan dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anak kaum muda yang saya kasihi, Santo Yakobus berkata, dari mana datangnya perang? Dari mana datangnya permusuhan, perselisihan yang juga terjadi di antara kita, orang-orang Kristiani? Dari mana datangnya itu? Sering terjadi skandal, permusuhan, iri hati di antara komunitas Kristiani. Dari mana itu datangnya semua? Dari mana? Yakobus pertanyakan. Dan Yakobus memberikan jawaban. Karena orang tidak setia dan tidak memiliki Roh Kristus dalam dirinya. Kita sering dan banyak berdoa, tetapi kerap kali juga doa kita tidak baik. Doa yang baik adalah mensyukuri rahmat Tuhan, dan yang kita mohon adalah rahmat agar kita bertumbuh, berkembang dalam iman kita sebagai orang Kristiani. Dan bila kita sudah bertumbuh dalam iman kita yang benar, maka sikap hidup kita akan menggerakkan kita untuk berbuat baik, untuk memiliki hati seperti Yesus, berkorban untuk orang lain demi keselamatan, meskipun dimusuhi, ditentang, dianiaya, kita tetap menunjukkan iman kita. Nah, Bapak Ibu, semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita dalam penghayatan kita sebagai orang Kristiani. Orang Kristiani yang sungguh-sungguh mengungkapkan imannya kepada Tuhan dan melaksanakannya dengan penuh kasih terhadap sesama. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, renungkan lebih lanjut. Ingat apa yang Tuhan katakan dalam kitab suci. Dan semoga kita bertumbuh dalam iman kita. Salam saya dari Domus Arnoldus Batu. Salam sehat semua. Tuhan memberkati Anda. Dan terima kasih. Amin.